Kita akan membahas tentang kesempurnaan atau kemampuan daripada yang mulia ini menjaga kebersihan diri beliau. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini beliau bukan jangan arahkan ke sini. Ke sini mulai haji roh. Ke sini. Masuk. Dan ini yang menjadi apa ya? Kita harusnya, saya ngomong harusnya. Jadi kita berusaha untuk mencontoh beliau. Karena sebetulnya nggak berat kok. Nggak berat kalau dari kita melihat akhirnya, karena kita juga melakukan gitu. Yang dilakukan, yang dicontohkan Nabi Muhammad itu kita melakukan, bukan kita tidak lakukan. Kalau kecuali beliau mencontohkannya kita tidak lakukan, itu berat. Oh ini beliau mengerjakan dan kita juga mengerjakan. Cuma di sini menurut saya gitu, mindset kita aja yang kita ubah. Apa? Cara pandang, cara pikir. Yang kita ubah seperti itu. Contoh, pergi motor siram. Kalau tak lihat, pagi siram apa sih? Mandi pada. Rasulullah mandi. Potong rambut enggak? Rasulullah potong rambut. Itu loh. Jadi makanya sering saya katakan setiap sendi kehidupan kita sudah dicontohkan Nabi Muhammad. Bukan kita tidak melakukan, bukan kita lakukan. Cuman mindsetnya aja yang dirubah. Ditambah dengan ucapan bilqol di dalam hati atau bilisan dinyatakan secara nyata ini bahwa ini adalah Nabi Muhammad. Contoh kemarin saya kasih contoh di mana di bulan Jawa ketika berbeda yang teman-temannya itu. Saya kasih contoh apa? Membersihkan sisa makanan di dalam mulut setelah makan. Jenengan natos nopo bahasanya tiang itu yang kampar untuk selilitan natos jenengan. Niku nek jenengan nampai di dalam hati diikuti bahwa membersihkan sisa makanan yang ada di mulut, dengan kata lain selilitan ini Rasulullah mengerjakannya. Saya nyontoh. Namun wonten ucapan wonten bilisan secara lisan ini atau di dalam hati bahwa membersihkan ini selilitan ini dari ajaran Nabi Muhammad itu beda dengan jenengan membersihkan tanpa ucapan. Beda di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki sing ayat niki ingkang bari kula napa waca niki jenengan dadosaken berbeda. Jenengan dadosaken patokan. Qul in kuntum tuhibbunallah. Sering to krungu ayat iki, mireng ayat iki jenengan kula wacake ning jenengan. Bukan tanpa dasar, bahkan ini merupakan satu jalan yang diberikan oleh Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti aku Nabi Muhammad. Contoh aku. Itu kata Nabi Muhammad. Ketika manusia mau mencontoh Nabi Muhammad, ketika manusia ini mau meniru Nabi Muhammad,
Maka Allah janjikan dua hal di dalam ayat ini, dua perkara, satu paket ini, dua janji jadi satu paket. Ketika mau itba Nabi Muhammad, apa? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita akan mendapatkan cintanya Allah, kita akan dicintai oleh Allah. Allah akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Syaratnya satu, apa? Itba, nyontoh, meniru perilaku zahir dan batin Nabi Muhammad SAW. Ini akan kita bahas. Kita melakukan semua ini mengenai contoh menjaga kebersihan. Nah, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga kebersihan badan. Jadi yang awal nanti ada badan di sini, kemudian rambut, mata. Apa yang diajarkan? Kata di seluruh badan itu disampaikan di sini nanti. Kita mulai dari awal. Ini karena perbuatannya kita kerjakan, bukan tidak kita kerjakan. Jangan sampai kita menjadi, kalau saya pikir kita akan menjadi manusia yang rugi betul. Hidup di dunia tanpa mengenal Nabi Muhammad itu rugi. Maksudnya mengenal apa? Ketika kenal kita semakin cinta. Kalau kita cinta akan ikut Nabi Muhammad. Ikut itu bagaimana? Jangan dibayangkan cinta dulu. Perbuatan yang kita tidak kerjakan, kita kerjakan. Rasulullah makan, kita juga makan. Rasulullah minum, kita juga minum. Mohon maaf, Rasulullah buang hajat kecil, buang hajat besar, iya sama. Rasulullah punya istri, Rasulullah punya anak, Rasulullah punya menantu, Rasulullah punya cucu. Kita semua alami itu. Insya Allah ya, alami. Ya mungkin sebagian sudah ngalami, sebagian belum. Ngalami ya. Jadi saya katakan, ayo mulai saat ini tobat. Tobat dari apa? Kelalaian yang sering kita lakukan. Kita lalai, banyak lalainya daripada Allah. Jangan mengatakan lalai daripada Allah, tapi kok jangan berbicara Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbuna cinta sama Allah fattabi'uni. Cintanya kita sama Allah dengan cintanya sama Nabi Muhammad tidak bertolak belakang. Kita cinta sama Allah, kita cinta sama Nabi Muhammad karena Allah. Kita cinta sama Nabi Muhammad, perintah Allah. Perintah Allah, disuruh mencintai Nabi Muhammad, kita itu. Ya, karena diakui atau tidak, kita hidup di zaman akhir. Banyak faktor-faktor yang melalaikan kita dari sosok pribadi yang agung ini. Sehingga terlalu banyak kegalauan yang kita sering alami. Banyak hal kegalauan yang kita alami. Kenapa? Karena kita lalai. Kita tidak serius. Kita main-main. Padahal hidup di dunia ini untuk menjadikan bekal kita nanti di mulai alam barzah sampai nanti di akhirat. Alam barzah, hari kebangkitan, padang mahsyar, mizan, titian sirat. Berarti kita akan melakukan itu. Yakini itu, pahami itu. Sesekali mikir loh kita. Kita hidup di dunia ini, kita tidak tahu sampai kapan. Semoga semuanya pada umur kita terus. Dan akhir-akhir sisa nafas yang kita miliki ini kita gunakan untuk taubatan nasuha, memperbaiki diri dengan cara kita minta pertolongan kepada Allah untuk diizinkan mengenal kekasihnya Allah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa selamat tanpa mengenal Nabi Muhammad. Kita tidak bisa mendapatkan keberuntungan tanpa mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau tidak salah di belakang ini nanti masih jauh. Yang hari Ahad kita, saya sama anak-anak belajar itu orang Yahudi
Itu kalau mau perang, tawasulnya kepada Nabi Muhammad. Tapi dia tidak senang sama Nabi Muhammad. Tapi kalau mau perang, ingin menang, tawasulnya sama Nabi Muhammad. Lucu, tapi ya terjadi. Memang kenyataannya seperti itu. Hati kecilnya mengakui, tapi ditutupi sama dia. Yahudi itu cinta sama Allah, tapi tidak cinta sama Nabi Muhammad, tidak mau sama Nabi Muhammad. Cintanya sama Allah ditolak. Kenapa? Kita syukur jadi umatnya Nabi Muhammad itu. Syukur. Kenapa? Karena Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang oleh Allah dijadikan kekasih. Seperti kemarin yang kita baca di awal-awal ini tadi, atau tidaknya Imam Busiri itu, Rasulullah ini disempurnakan oleh Allah oleh berartinya, kemudian dipilih, dijadikan sebagai kekasihnya Allah. Kita jadi umat kekasihnya Allah, tidak main-main, tidak main-main itu. Jadi kan dari umatnya Nabi, sadareke Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, munggah terus. Luar biasa itu aturan-aturannya itu, Masya Allah itu. Mungkin kita tidak sanggup. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad yang super enak, bahasa saya ini. Kita kena najis, baju kita kena najis, bisa disucikan. Umatnya Nabi Musa kena najis badannya, potong. Bajunya kena najis, gunting dua. Tobatan nasuha ketika melakukan perbuatan menyembah patung sapi ketika ditinggal menajah. Begitu ditusina itu umatnya Nabi Musa yang ingin tobatan nasuha, diterima tobatnya kalau dibunuh, dipateni. Kita tobatan nasuha 3 syarat: berhenti dari kemaksiatan, menyesal karena melakukan kemaksiatan, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, pada baginda Nabi Muhammad SAW, pada dirinya untuk tidak mengulangi, disertai memperbanyak istighfar. 3 syarat tok. Tobatnya diterima, dosanya diampuni, diganti, jumlahnya tetap diganti dengan amal hasanat. Umatnya Nabi Muhammad. Umat lain tidak. Kalau umat lain seperti Nabi Musa, contoh umatnya Nabi Musa seperti umatnya Nabi Muhammad, Fir'aun diterima tobatnya. Fir'aun itu akan tenggelam. Itu mengakui keesaannya Allah. Tapi berhubung dia umatnya Nabi Musa, ada syarat ketentuan ketika akan melakukan tobatan nasuha, tidak diterima. Abu Jahal, pedang sudah di sini, ya, masih sombong. Anaknya pengembala kambing, kalau mau potong leher saya, jangan kepres, agak turun, biar terlihat bahwa dagu saya ini besar. Mau mati saya sombong. Padahal umatnya Nabi Muhammad, obatnya diterima sebelum nyawa ini lepas dari kerongkongan. Itu perbedaannya gitu. Jadi kita jadi umatnya Nabi Muhammad, Masya Allah, super enak. Bahkan ada iman, ada keyakinan paling kecil benda di dunia, tidak tahu apa, atom atau apa, atau kalau dulu biji darah, biji sawi, sekecil ini ibaratnya paling kecil di dalam hati, masuk surga, meskipun mampir rokok, kayak ada mampir rokok, ya, maksud begitu, kebersihan daripada apa, badan yang mulia ini. Yang pertama adalah dari badannya, karena Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membersihkan badannya ini dengan beberapa perkara. Yang pertama mandi. Harus dengan mandi sebelum masuk kamar mandi atau sudah berada di kamar mandi. Tapi kalau sudah berada di kamar mandi, ucapan semuanya itu ada dalam hati, jangan sampai keluar, karena nggak boleh. Saya mandi, niat seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Itu beda mandinya dengan ketika masuk jurga. Ada perbedaan di situ. Cuma bedanya ada niatan di situ. Kenapa? Kesempurnaan dari amal
Itu tergantung dari niat. Innama a'malu binniyat. Mulyane amal itu saking niat. Makanya Habib Hadi nyelikaken teng kula aturaken teng jenengan. Perbanyak niat baik dan perbaharui daripada niat baik tersebut. Kalau bisa ditambah. Saya kebayangkan ini. Kalau pagi contoh, jangan tidak pergi. Mulai baca maghrib atau baca isya. Mulai maghrib atau baca isya. Isya ya. Nah, nek menawi zat dereng isya, dengan melampah niki, melampah niki niat sholat berjamaah, niat itikaf, niat silaturahim, niat apa balik? Delek majelis zikir, delek majelis ilmu. Niat apa balik? Birsani piantun saya, piantun solihah. Ibadah itu dia, birsani yang solihah itu ibadah. Tapi kalau garis bawah ini, sing solihah, foto solihah, orang oleh wong lanang delok wong wedok. Kalau ningali yang solihah, ya Allah. Neraksal, nek tiang solihah, ningali tiang soleh asal. Tapi wong lanang delok wong wedok, dalil delok wong solihah, tak tunjuk. Nah, itu neraksal itu. Untuk ibadah itu maksiat ya. Ya, pahami. Terus nama balik niatnya. Pun pinter di wau. Niat sholat jamaah. Niat itikaf. Niat apa balik wau? Hadiri majelis. Niat majelis zikir. Niat hadir majelis ilmu. Niat Nyawang solehah. niat memandang wajah orang soleh yang solihah sama solihah. Itu itu niat satu pekerjaan. Semakin kita memahami maka niat kita semakin banyak karena kita banyak tahu. Jadi oke. Niat boleh tombol. Ansal buat nopo-nopo. Jenengan ngasto toyo nyuwun Allah Ta'ala dikatosnya tombol, betul nopo-nopo ini. Niat-niat saya ini kok diperbaiki. Kados ini mau dicontohkan Kanjeng Nabi membersihkan badannya ini salah satunya dengan mandi. Dan nanti di mandi itu juga ada kesunahan sendiri. Mandinya secara umum, kemudian di bagian-bagian mandi itu ada kesunahan-kesunahannya. Ini belajarnya nanti ya di kitab lain itu. Kita kira besar itu ada penjelasan tentang mandi, khususnya mandi besar. Kalau mandi sunnah tidak apa-apa. Mau ke majelis, mau sholat, niat mandi sunnah. Kemudian di sini dikatakan beliau juga mencuci tangan dengan isu robotan. Isu kan dalam pikir cuci tangan. Tapi ketika cuci tangannya ibarat Rasulullah beda dengan cuci tangan yang tanpa menyatakan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kapan cuci tangannya? Sebelum makan dan sesudah makan. Oh tentu. Penak toh? Penak lagi. Jadi kan sebenarnya cuci tangan ini sunai kaki Nabi. Semerap apa betul? Semerap lebih dengan saja gitu. Saderenge iki. Betul tos. Padahal itu tadi fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kitabnya jangan di kaki, taruh sana. Kitab ini. Nah, tahu lah. Nanti ambil lagi.
Jadi cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan itu juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus apa malah ikan dilapai kanjeng Nabi gini kok siwak. Nah ini rodo mampu aneh kayak siwak. Kecuali tiang-tiang sing sering ngetos. Nah ini siwak. Ini setelah saya bilang itu berarti setelah saya jadi ibu-ibu ini jangan pintar ya kan saya tahu tapi saya tahu tuku lipstik ke besiwa si entengan tuku lipstik iya kan padahal larang loh saya tahu dia kaku di luar ini sih mas boleh rokok kita, saya paling murah mulai kelobot ini pernah kelobot ya jagung alhamdulillah kurang apa abot lupa abot kali ini jadi biasanya ini kayak ibu-ibu dengan sholat, kalau jarang ningali ibu-ibu dalam siwak ini. Kayak sampai terkadang ini, monten setunggal yang betul siwak. Oh, budi kalau betul siwak, alhamdulillah. Kali, alhamdulillah. Kita tanpa alhamdulillah. Saya itu alhamdulillah kalau syukur dari Allah Taala ini. Diagem niki cara ngageme nyun sewu niki ujunge niki jenengan nek alit kabeh ngeten iki buka-buka tok ngeten iki saged akhire dados rabut ngeten iki nek menawi ageng bae gak kuat napa napa ini gak kuat nek menawi ageng di ditutup napa jangan dengene kok ditutup sehingga terjadi berbentuk serabut. Kapan disunnahkan yang sifatnya ditekankan atau muakkad? Ingat sampun astosiwa dengan bilangan. Yaitu sunnah muakkad dan menggunakan siwak. Yang pertama ketika akan tidur, yang kedua ketika bangun tidur. Dulu dari siwakan. Terus yang kedua ketika akan berwudu. Yang keempat ketika akan sholat. Yang kelima dari kita saya ambil dari kitab Tanbihul Qaul kumpulan hadis-hadis, yaitu ketika berubah dari bau mulut ini, ketika berubah maka digunakan siwak. Kalau sholat, jadi kan berarti sholat apa mawon? Setiap akan sholat, fardu sunnah, betul apa? Akan sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Terus kayu yang digunakan adalah kayu arok namanya. Jadi dengan tumbas, insya Allah benar-benar kayu arok. Tapi ada damel piyambak, ya ada nopo-nopo. Nopo sakit luntas itu sakit di damel siwak. Nah, itu memiliki orang lemah, jebok, sangat ada jebok ya. Jebok dapat siwak yang lebih juburan ini lagi. Nah, ketika menggunakan kayu arok, Anda sudah mendapatkan kesunahan lagi. Cara memegangnya seperti ini. Terus 3 jari mulai telunjuk tengah manis itu diangkat, kelingking kali ibu jari diangkat. Nah, ngeten iki cara nyekel. Cara memegang siwak seperti ini. Seperti ini apa dapat boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Karena ngeten sunah. Caranya seperti ini.
kemudian menggunakannya agar dapat kesunahan. Dimulai dari tengah bagian atas, pulau nikem ya, pulau pas lambe, bukan pas gigi, karena kalau gigi tidak kelihatan. Jadi di atas ini tadi, gigi yang atas, ditarik turun ke bagian kiri bawah, dinaikkan ke atas kiri, ditarik ke tengah, terus ke bagian kanan bawah, dinaikkan atas bagian bawah, balik ke tengah balik. Dan ini seperti okowon, mandap dia, munggah ngeten, nah ngeten, kurang lebih ngeten. Usahakan dengan jumlah ganjil 1, 2, 3. Paham? Suksesnya majelis bukan dari jumlah orang yang banyak datang. Suksesnya majelis bukan dari orang banyak bertanya. Suksesnya majelis ketika dia mendengar jamaah, audien yang ngomong. Yang ngomong itu dikatute. Ketika menyampaikan akan melakukan atau sudah melakukan, menyampaikan silakan. Jadi inti mendapatkan ilmu adalah ketika diamalkan. Kenapa? Karena kalau kita dapat ilmu dan kita amalkan, maka seperti pohon, taruhlah pelem, taruh rambutan, tapi jambu. Pohon ini tidak berbuah. Itu ibarat orang yang punya ilmu tapi dibentok dan diamalin. Amal ini diibaratkan buah. Paham? Nah, jadi kan mireng mandi, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, kemudian siwak dan berbagai penjelasan itu amalkan. Oh, coba. Oh iya, ya. Siwak. Nah, nek badhe sholat, khususnya nek kakung sekeco ngeten. Nek putri, biasanya wong kados ibu ingkang mukena wonten taline. Nah, siwak ini dengan salah pemikir ngeten iki lho. Nah, ngeten iki. Makanya damel nggih dibante, damel sampai mulai. Ojo salah ngeten, kok tukang ya. Ya, tukang jadi kan pensiun salah ngeten. Kayak sojol cokrok lagi, salah pun dikiaman. Jangan malu pegang siwak. Jangan malu pegang siwak. Kenapa kita malu? Ini ajaran Islam ini. Ajaran Islam. Lah terus, kalau lipstik dirupa, intinya untuk menyenangkan suami. Kayak sebujune nggak seneng istrinya lipstikan, yo cocok lipstikan. Kayak pulau ini, nggak seneng nggak bujuk pulau lipstikan. Alasannya apa ya tak terima. Ben seger ben anu kayak aku gak seneng kok. Nah, itu di rumah. Siwak. Muhammad begitu membersihkan perkara gigi ini dengan cara kalau diartikan secara bebas ini bahwa Rasulullah menyikat giginya. Tapi sikat gigi yang dimaksud itu bukan sikat gigi kados kula jenengan itu. Kalau siwaknya saya ganti sikat gigi bagaimana? Tidak bisa. Anda mendapatkan keumuman daripada menjaga kebersihan saja mulut. Tapi bagian-bagian seperti itu tidak dapat. Contoh menggunakan kayu arok, cara pegang, menggunakannya bagaimana, tidak bisa. Meskipun mohon maaf bersihnya bersih dari sikat gigi. Bagi kita sikat gigi harus kita lakukan, siwak juga lakukan. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu dengan purun. Kati wudhu sikatan, kati turu, bangun tidur, akan sholat, akan sholat direpot. Siwakan kan ngadek ya tadi, damel, tampuk, oh akbar. Sikatkan ke kamar mandi, sikatan di sini sudah dimakbuti gitu kan. Paham yang berbeda di situ. Pahami kesunahannya itu terletak pada yang namanya siwak ini tadi. Bukan kegiatan membersihkan giginya. Membersihkan gigi ini juga sunnah secara umum, tapi lebih spesifik ketika kita menggunakan siwak. Dua-dua kita lakukan. Karena apa?
Kalau siwak sulit untuk menjaga gigi bagian dalam, itu sulit. Tapi kalau langit-langit sama lidah juga kita bisa menggunakan pakai siwak. Langit-langit ada kotoran itu. Lidah seperti itu. Makanya itu saya usah jadi ketika manusia ini mau untuk mengenal Nabi Muhammad, gak enak ceritanya nyuprus, tahu nyuprus ya? Nyuprus, Kumut-kumut, gak keurus. Nah, enggak. Karena Rasulullah begitu perhatian terhadap kebersihan badan secara umum. Lebih sufi-sufi lagi nanti bagian-bagian tertentu. Mandi juga seperti itu. Salah satu sunnah Nabi Muhammad ketika mandi besar adalah meratakan air dengan cara menggosok bagian tubuh, terutama bagian tubuh yang ada timbunan lemaknya, lipatan-lipatan di dalam tubuh ketika mandi besar itu harus diaringi dengan air. Ngeten ini akan wudu sunnah. Dalam wudu ketika basuh dua tangan seperti ini sunnah. Betul Nabi. Jadi saubah gerak tubuh kita ketika dikembalikan dikaitkan dengan Nabi Muhammad ada nilai yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa nilai berharganya? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Anda melakukan kesunahan ini loh, terbuka besar pintu maghfirahnya Allah. Ayat Al-Quran ini. Kalau Anda tidak percaya ayat Al-Quran terus sopo sing kan kudu tak gawa nang jenengan. Aku nggih. Dan di sini juga beliau mengatakan apa? Untuk membersihkan gigi, mulut juga dengan apa? Berkumur. Juga apa? Membersihkan hidung dengan istinsaq. Memasukkan air pada hidung. Tapi nek gak iso belajar alon-alon, ojo langsung. Orang-orang tiba akhirnya gak gelem nek jenengan sing keliru. Wong dereng ngantos kok. Hati-hati belajar. Perlu dipelajari. Minimal saya jenengan menawi nglampahi istinsaq niki dalam satu hari 5 kali. Jadi saya opel jenengan. Kayak istilah hijau jenengan betul abu-abu. Tidak perlu ada. Jangan buktikan. Jangan lakukan istinsaq, hidung Anda akan bersih. Karena apa? Yang saya di dalam hidung kita ada namanya bulu-bulu. Dan bulu-bulu yang ada rambut yang di hidung ini fungsinya salah satu adalah menangkap kotoran. Lalu boten-boten rambutnya niki wau kotoran mlebet teng mriki penyakit kan. Allah Taala pun saestu niku damel nyiptake kula lan panjenengan bentuke sempurna, sistemnya juga sempurna. Boten saged ganti filter. Mobil ganti filter. Oke, ganti penyaring. Ini penyaringnya ini. Hidup. Makanan. Mana penyaringnya? Ginjal. Ginjal kita kan ada 2. Manusia hidup dengan 1 ginjal bisa, tapi tidak seaktif, seenergik orang yang ginjalnya. Ini gairahnya pengeran, jadi gairahnya Jepang. Fungsinya ginjal banyak begitu, termasuk nyaring racun. Racun-racun itu disaring. Ini paham apa betul? Saya paham bisa ampun sama orang. Ini sekarang sama. Dia terus ibu-ibu sih beruntung. Jadi kan temannya telat, loket mau kan masih jadi kan. Sekali bawa udur. Di sini apa ya? Kan semua tadi yang saya jelaskan itu untuk menjaga daripada kebersihan. Ada satu ucapan daripada yang mulia, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Tapi saat ini saya kritik.
Kenapa? Ya waktu diri kula kritik. Harusnya yang punya slogan ini itu betul-betul perhatian. Contoh, apa? Orang Islam kan punya an-nadhafatu minal iman. Justru orang Islam sendiri itu yang tidak perhatian dengan slogan ini. Baik di pribadinya, di rumahnya, di lingkungannya, ataupun tempat ibadahnya. Terutama Nyun Sewu, kamar mandi. Kamar mandi jaga kebersihannya itu. Bisa sampai orang masjid api kamar mandinya alhamdulillah. Wonten niku. Itu menunjukkan apa? Tidak perhatian. Padahal ketika kita beraktivitas di kamar mandi itu betul-betul harus menjaga kebersihan. Kebersihan secara khusus apa? Menghindari, menjaga daripada najis. Memang nggak bisa disucikan dalam artian ketika kita mensucikan, terus orang lain pakai, belum tentu pemahaman pengertiannya sama seperti kita. Bisa jadi najisnya masih tertinggal. Hati-hati itu. Hati-hati itu. Nah, ini juga masukan paling efektif. Jadi kan kamar mandi di sini untuk menjaga kehati-hatian, mengapunten itu perannya selalu bawah. Jadi bak mandi apa? Bukan bak mandi akhirnya buat kaleng. Nah kalengnya sama WC ini. Kalau ada orang mau maaf buang air besar plus buang air kecil, nyipratnya itu. Nah, ya orang tidak tahu. Tapi kalau orang tahu terus dibiarkan, orang tersebut bertanggung jawab. Orang yang pakai selanjutnya kan nggak tahu mungkin. Tapi setelah saya beritahu, Anda harus hati-hati. Kalau menggunakan air masjid juga tidak boleh sembarangan. Gabrok. Bahaya di situ. Karena air yang ada di masjid ini termasuk bagian dari wakaf. Betul nggak? Dan kalau kita sampai naik dewe, mubazir. Bahaya di situ. Nah, kalau betul ngeden-ngedeni. Dalam artian apa? Kita harus waspada. Waspada apa? Ya perkara-perkara ini. Untuk cara aman, saran saya, keran yang ada di sini khususnya itu dikasih selang. Dikasih selang. Boleh pakai kaleng, boleh. Tapi kita juga harus hati-hati. Kalau pakai selang, itu nanti dia bisa apa? Bahasa Jawa ngiro-ngiro. Bahasa Indonesia ngomong mengira-ngira sama. Jadi nanti ketika melakukan istinja itu bisa insya Allah sempurna. Jadi menggunakan air yang suci dan mensucikan. Karena banyak orang-orang yang tidak perhatian perkara ini, sehingga mohon maaf ya, kalau dia tidak sempurna membersihkan najis masuk ke masjid tanggung jawab itu. Apalagi kakinya mohon maaf basah terus kena najis, dia tidak perhatian masuk najis. Yang lain tidak tahu, ya karena tidak tahu bukan urusan, tapi dia yang melakukan. Kalau tahu dengan sembrono maka dia bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Orang ini berada di sini jasa dia yang tanggung, yang lain tidak tahu. Tapi tetap kewajiban dari kita saling mengingatkan, jaga. Termasuk takmir, makanya takmir itu bantu. Takmir itu tanggung jawabnya berat loh. Berat, bukan ringan. Takmir bertanggung jawab terhadap keabsahan ibadah jamaah, termasuk menjaga ini tadi kesucian daripada tempat apa mandi, maksudnya kamar kecil, wudu, harus perhatian di situ. Makanya bantu jamaah. Bantu apa? Ya menjaga ini tadi. Jangan sampai nanti takmir ini baca kalau baca pun. Nah. Lalu ya, kalau betul kejadian ini loh, makin bodoh dan takmir. Enggak, karena disitulah nilainya ketika seorang takmir itu begitu perhatian kepada masjid, perhatian dia segalanya, semuanya. Perkara-perkara yang bukan dengan ibadah menjadi prioritas daripada takmir itu dijaga. Agar apa? Ibadahnya jamaah di sini, di masjid ini ibadahnya menjadi sah.
Makanya dikatakan takmir bertanggung jawab terhadap keabsahan. Jadi sah tidaknya ini yang berhubungan dengan takmir ya. Bukan dari pengetahuan individu. Kalau pengetahuan individunya ya bisa jadi. Makanya kata Sun Sewu diadakan halaqah ilmu seperti ini sehingga harapannya tampil jamaah ini tahu, oh rukun sholat seperti ini, oh rukun wudhu ini, oh air yang digunakan untuk wudhu yang boleh seperti ini. Itu bagian dari tanggung jawab takmir. Kalau sudah dilakukan sedemikian rupa tapi masih ada, ya lepas tangan sudah. Dalam artian ya saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertanggung jawab terhadap keabsahan. Tapi ada individu-individu yang mohon maaf ketika sudah diberitahu ya begitu perhatian, ya kembali kepada individunya, bukan kembali kepada takmir. Tidak bisa takmir mengikuti terus. Nah, satu persatu jamaah diikut. Oh tersangka. Pun, ampun nggih. Nggih, setengah sapa. Insya Allah tidak dengarkan tasik mengenai kebersihan badan dan pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum nanti yang lain-lainnya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya limasjidika ya tafiqir zikra'anna wa abina wa tu'anna wa kulana yasukunna ya Rabbi ya haliman ilaika wajhatul ahmad Rabbun alaika bil ikaba wa kunana wasihil bab ya Rabbi ya Rabban alamat abduk bagiruk alal bab atawakam batal asbab muzalikan badamaman ya wasi'al judi judan al-khairu khairu ma'inda waqalladhi ma'abadu madrik birahmatik birahad ya mujidal qalbi durrah wa musi'al kulli birrah as'aluka asbala sikara ala qaba'i wal ahqab ya man yara sira qalbi hasbi tilauka hasbi wamhud bi'afika dhanbi wasri kusudi wal amal Rabbi alaika dimati lama ilaika sinadi zidwan wa aqsa muradi ridauka daimul hal ya Rabbi ya Rabbi inni as'aluka afa anni wa lam yaghib fika dhanni ya malikal mulki ya wal ashku ilaika wa aqdi min syumi dhulmi wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syahwatil kil wal ghal wa hubbi dunya jamima min kulli khairin azima fiha al-balaya muqima wa hasbuha abad wa syuqal ya wayhan nafsil qawiyah anis sabili sawiyah al-hadu rahmis alayya wa kasluha jahwat ma ya Rabbi qad ghalabatni wa bil amani sabatni wa fil hududi kamasani wa qayatasni bil akbal qad ista'antuka Rabbi ala mudawati qalbi wa halil muqaddati qalbi wanzur ilan qamiyan ya Rabbi ya khairu gafi umul alaina awafi wa nasyasha sama ghafi alaika tafzil wa jamal ya Rabbi abdu bi babi yaksha ali ma'azabi wa yataji bisawabi wa qasura mati hatta wa qad ataka bi uzri wa
بالكسار وفقره واهدم بيسرك مسري بمد جودك والإفضال وابن عليه بالتوبة تغسله من كل حوبة واصفه من شر أوبة لكل ما عنه قد حان فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عمد بالأمثال جدك وفضلك وبرك يرجى وبدش وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم حمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري خلقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الخجالة محمد الهدي الدار والحمد لله شكرا على نعم مثل التترى نحمد السر والجهر وبالخطايا والأنصار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارث على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارث على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارث على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغتربنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو سيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل زول صلى وسلم ربي عليه حتى حبه وآله وصحبه عدد درس السهل والحمد لله بالبدء والنهي. amanatan kami ulang-ulangi dan mugi-mugi Gusti Allah paring kita sedaya pemahaman ingkang sabar terus nipun
menetapkan kembali pada Allah Subhanahu kasih pun dan Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Saat ini pun masih kita akhiri, monggo kita akhiri doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awalin muqtahin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala